Pernahkah saudaraku merasakan, sudah bekerja keras banting tulang, dari subuh sampai larut malam, tapi rezeki seretnya minta ampun. Sudah doa khusyuk meneteskan air mata di sepertiga malam, tapi kebutuhan seolah tak ada habisnya, bahkan hutang justru semakin menumpuk. Hati kecil kita mungkin mulai bertanya, "Ya Allah, di mana janjimu?" Kalau iya, dengarkan ini baik-baik, karena hari ini kita akan bongkar rahasia ajaib, rahasia spiritual yang menenangkan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan rezeki kepada hambanya dari tempat yang paling tidak disangka-sangka, bahkan dari arah yang mustahil secara logika manusia modern. Ini bukan sekadar motivasi kosong, sahabat beriman. Ini adalah janji Allah yang pasti terjadi bagi mereka yang mengamalkan kuncinya. Kita akan belajar bagaimana melepaskan ketergantungan pada gaji bulanan semata dan mulai membuka diri untuk menerima hadiah dari langit. Siap mengubah perspektif hidup dan menjemput rezeki tak terduga yang menanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiratnya yang telah memberikan kita kesempatan luar biasa untuk berkumpul, walau hanya melalui layar ini, untuk membahas topik yang sangat krusial dalam kehidupan kita, rezeki. Kita sering terjebak dalam persepsi bahwa rezeki hanyalah hasil dari keringat dan akal semata, seolah-olah semua harus melalui perhitungan kalkulator. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan ini janji yang menenangkan hati setiap mukmin, bahwa Dia akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang bertakwa, dari jalan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Konsep ini mengajarkan kita tentang kebesaran dan kekuasaan ilahi yang jauh melampaui perhitungan matematika duniawi kita. Hari ini, mari kita buka hati dan lapangkan dada, karena kita akan menyelami makna mendalam dari ayat sakral, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan bagaimana kita bisa menjemput keajaiban itu dalam hidup sehari-hari kita. Kunci utama untuk mengundang rezeki dari arah tak terduga ini adalah fondasi yang kokoh. Tawakal sejati, bukan sekadar pasrah buta tanpa usaha. Tawakal bukanlah duduk santai menunggu durian runtuh, melainkan berusaha sekuat tenaga, lalu setelah itu menyerahkan seluruh hasil kepada Zat yang Maha Mengatur dengan keyakinan penuh. Ini adalah kondisi mental dan spiritual di mana hati kita benar-benar bergantung hanya kepada Allah setelah ikhtiar fisik telah kita tunaikan. Ketika hati sudah bersih dari bergantung pada makhluk, bos, klien, atau jumlah tabungan, disitulah Allah mulai bekerja di luar nalar kita, mengirimkan solusi finansial yang tidak pernah kita prediksikan sebelumnya. Kita harus yakin bahwa jika Allah ingin memberikan, maka seluruh pintu rezeki di langit dan di bumi akan terbuka selebar-lebarnya. Lantas, apa definisi rezeki tak terduga ini? Apakah berarti kita tiba-tiba menang lotre atau menemukan emas di halaman rumah? Tentu tidak, sahabatku. Rezeki tak terduga atau ghaib ini adalah keberkahan mendadak yang seringkali berupa solusi. Misalnya saat kita dihadapkan pada tenggat pembayaran yang mencekik, tiba-tiba ada proyek besar yang masuk tanpa kita cari, atau bahkan ada kerabat yang melunasi hutang lama yang sudah kita anggap hangus. Ia datang dalam bentuk kemudahan yang menghilangkan kesulitan. Ia juga bisa berupa kesehatan yang prima, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya pengobatan yang mahal. Inilah manifestasi dari janji Allah, yang datang bukan karena keahlian kita, melainkan karena keimanan dan ketakwaan kita. Fondasi terpenting dari semua amalan penarik rezeki ini adalah takwa. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 23, yang sering disebut sebagai ayat 1000 dinar, yang intinya menjanjikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu sendiri berarti menjaga batasan-batasan Allah, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan sendirian maupun di hadapan publik. Ini bukan hanya masalah ibadah ritual, tapi mencakup seluruh aspek muamalah kita. Kejujuran dalam bisnis, menghindari riba, menjaga lisan, dan menunaikan hak-hak orang lain. Jika kita menjaga hubungan vertikal dengan Allah, maka Allah akan mengurus seluruh urusan horizontal kita, termasuk masalah rezeki. Bagaimana implementasi takwa dalam konteks mencari rezeki di era modern ini? Ini berarti kita harus berani meninggalkan sumber pendapatan yang haram,
meskipun terlihat menggiurkan secara nominal. Misalnya, menjauhi skema riba yang mencekik dan tidak berkah meskipun bank menawarkan kemudahan. Takwa adalah ketika kita menahan diri untuk tidak curang dalam timbangan atau laporan keuangan, meskipun itu berarti kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Keberanian spiritual inilah yang akan memicu janji rezeki tak terduga. Karena bagi Allah, rezeki halal yang sedikit dan berkah jauh lebih bernilai daripada harta haram yang melimpah, namun membawa malapetaka di dunia dan akhirat. Amalan kedua yang dahsyat dalam menarik rezeki adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa adalah penghalang terbesar datangnya rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Ibarat keran rezeki, dosa adalah kotoran yang menyumbat alirannya. Ketika kita memperbanyak istighfar dengan sungguh-sungguh, kita sedang membersihkan sumbatan spiritual itu. Nabi Nuh alaihi salam pernah menasehati kaumnya untuk beristighfar, dan janji Allah atas istighfar adalah turunnya hujan yang membawa kemakmuran, kekuatan, dan harta yang melimpah. Jadi, jika rezeki terasa seret, jangan buru-buru menyalahkan pekerjaan atau pasar. Introspeksi diri dulu. Sudahkah kita tulus memohon ampun atas kelalaian dan dosa-dosa kita? Cobalah, saudaraku, jadikan istighfar sebagai rutinitas yang menenangkan hati, bukan sekadar kewajiban lisan. Setelah sholat, saat terjebak kemacetan, atau sebelum tidur, ucapkanlah Astaghfirullahaladzim dengan penghayatan, seolah kita sedang merengek memohon maaf kepada Sang Pencipta. Banyak kisah nyata orang-orang yang terlilit hutang hingga miliaran, namun setelah mereka membiasakan istighfar dan memperbanyak sholat malam, tiba-tiba hutang itu lunas dengan cara yang tidak masuk akal, tanpa mereka harus menjual aset apapun. Ini membuktikan bahwa istighfar adalah kunci utama pembersih spiritual yang membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya terkunci rapat. Amalan ketiga adalah sedekah, investasi terbaik yang membalikkan logika ekonomi dunia. Kita sering berpikir, memberi berarti mengurangi. Dalam hitungan manusia, 100 dikurangi 10 hasilnya 90. Namun dalam hitungan Allah, 100 dikurangi 10 hasilnya bisa 700, bahkan tidak terhingga. Sedekah adalah bukti tawakal kita, bahwa kita yakin rezeki tidak akan habis hanya karena kita memberikannya kepada yang membutuhkan. Sedekah berfungsi sebagai magnet yang menarik rezeki berlipat ganda kembali kepada kita, seringkali dari jalur yang tidak kita ketahui. Fokuslah pada sedekah yang dilakukan secara rahasia, di mana tangan kanan memberi dan tangan kiri tidak mengetahuinya. Ada keajaiban luar biasa pada sedekah subuh ketika para malaikat turun mendoakan orang-orang yang berinfak di pagi hari. Bayangkan, jamaah sekalian, doa malaikat itu adalah doa yang mustajab, yang secara khusus memohon kepada Allah agar riziki orang yang bersedekah diganti dan dilipat gandakan. Mengapa harus sedekah subuh? Karena di waktu itu, hati kita masih bersih, belum terkontaminasi oleh hiruk-pikuk dunia, menjadikannya ibadah yang paling tulus dan berbobot. Perlu diingat sahabatku, sedekah tidak melulu tentang uang. Konsep kebaikan yang berbalik ini sangat luas. Sedekah bisa berupa senyum tulus, tenaga membantu sesama, ilmu yang bermanfaat yang kita bagikan tanpa pamrih, atau bahkan sekadar menyingkirkan duri dari jalan. Setiap kebaikan kecil yang kita tanam akan kembali kepada kita sebagai rezeki tak terduga dalam bentuk kemudahan urusan, perlindungan dari bencana, atau koneksi penting yang tiba-tiba hadir dan memajukan bisnis kita. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena ia adalah benih rezeki gaib yang kita tabur. Selain amalan harian, ada ibadah khusus yang dikenal sebagai pembuka pintu pagi, yaitu sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang memiliki keutamaan luar biasa dalam menarik rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah menjamin rezeki bagi hambanya yang melaksanakan sholat duha. Ini adalah semacam kontrak spiritual, di mana kita mengawali hari dengan berkomunikasi langsung kepada pencipta rezeki, sebelum kita disibukkan oleh urusan dunia. Jika kita konsisten menjaga sholat duha, insya Allah, urusan rezeki di hari itu akan dipermudah,
Dan seringkali rezeki itu datang bukan dari tempat kerja kita, melainkan dari celah-celah lain yang tidak terduga. Aspek spiritual yang tak kalah penting adalah husnudzon, atau berprasangka baik kepada Allah. Seringkali, saat rezeki kita diuji, kita mulai meragukan janjinya, atau bahkan menyalahkan takdir. Ini adalah jebakan syaitan. Orang yang husnudzon, meskipun rekeningnya kosong, hatinya tetap tenang, dan yakin bahwa Allah sedang menyiapkan yang terbaik, atau sedang menunda rezeki besar yang lebih berkah. Ketenangan hati ini sendiri adalah rezeki tak ternilai. Ketika hati kita damai, energi positif akan mengalir, dan ide-ide solusi, yang juga merupakan rezeki, akan lebih mudah datang. Kekhawatiran berlebihan justru menutup celah-celah rezeki. Kita harus memahami bahwa rezeki adalah bagian dari ujian, kekayaan adalah ujian, dan kekurangan juga adalah ujian. Bagaimana kita menyikapi keduanya, menentukan kualitas takwa kita. Ketika rezeki datang berlimpah, apakah kita bersyukur dan menunaikan zakat? Ketika rezeki tertahan, apakah kita bersabar dan terus beristighfar? Sikap sabar dan syukur inilah yang menjadi magnet rezeki. Allah mencintai hambanya yang gigih dalam usaha, namun lapang dada dalam menerima hasil. Karena mereka tahu, pengendali rezeki bukanlah usaha mereka, melainkan kehendaknya semata. Kadangkala, saudaraku, rezeki bisa terasa seret karena ada hak orang lain yang mungkin tanpa sadar kita tahan. Ini termasuk zakat mal yang tertunda, hutang kepada teman atau kerabat yang kita lupakan, atau janji yang belum kita tepati. Keberkahan akan terangkat jika ada ketidakadilan atau penundaan hak orang lain dalam harta kita. Segera selesaikan kewajiban finansial yang tertunda, tunaikan zakat secara penuh, dan berikan infak dari harta yang telah dibersihkan. Pembersihan harta ini adalah proses krusial agar rezeki kita mengalir deras dan bersih dari segala sumbatan. Jangan remehkan pula peran doa orang tua, terutama doa ibu, dalam melancarkan segala urusan rezeki kita. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Rezeki tak terduga seringkali datang sebagai hasil dari doa mustajab yang dipanjatkan oleh ibu kita di sepertiga malam untuk keberhasilan anaknya. Jika ingin rezeki mengalir tanpa batas, pastikan kita berbakti sebaik mungkin kepada kedua orang tua, menjaga lisan dan perbuatan agar tidak melukai hati mereka. Berkah dari berbakti ini adalah sumber rezeki paling murni yang dapat menembus langit. Amalan berikutnya yang secara eksplisit dihubungkan dengan perluasan rezeki dan umur adalah silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi bukan sekedar mengunjungi, tapi juga menjaga hubungan baik, saling mendoakan, dan membantu jika ada yang membutuhkan. Seringkali, rezeki tak terduga yang kita dapatkan datang melalui perantara orang-orang yang kita jaga hubungannya, berupa informasi pekerjaan, peluang bisnis, atau bantuan tanpa diminta. Jadi, jaga baik-baik lingkaran persaudaraan kita. Penting untuk kita sadari bahwa rezeki tak terduga tidak melulu harus berbentuk uang. Ketenangan hati, waktu yang luang untuk beribadah, anak-anak yang soleh, dan pasangan yang mendukung adalah rezeki tak terhingga yang seringkali luput dari pandangan kita. Ketika kita fokus mengejar materi, kita lupa bahwa rezeki spiritual dan emosional adalah fondasi kebahagiaan sejati. Ketika hati kita tenang karena tawakal, kita sudah menerima rezeki gaib yang jauh lebih mahal daripada tumpukan emas. Fokuslah pada kualitas hidup, bukan hanya kuantitas harta. Saudaraku, mari kita tanamkan keyakinan mendalam bahwa janji Allah itu pasti. Ayat-ayat tentang rezeki tak terduga bukanlah sekadar penghiburan, melainkan jaminan yang berlaku abadi. Jika kita telah berusaha, ikhtiar, dan telah bertakwa, menjaga ketaatan, maka percayalah, Allah sedang mengatur plot cerita terbaik untuk kita. Mungkin rezeki itu belum datang hari ini, mungkin ditunda untuk menjadi kejutan yang lebih besar besok, atau mungkin diganti dengan kebaikan di akhirat. Tugas kita hanyalah sabar, istiqomah dalam ibadah, dan terus berbaik sangka. Maka, tantangan spiritual kita hari ini adalah, mulailah praktekkan tawakal sejati ini sekarang juga.
Evaluasi kembali sumber rezeki kita, bersihkan dari keraguan, jauhi riba, perbanyak istighfar, dan jadikan sedekah sebagai rutinitas yang menyenangkan. Jangan biarkan rasa khawatir menguasai diri. Lepaskan kekhawatiran tentang bagaimana besok akan makan atau bagaimana hutang akan lunas, karena kekhawatiran itu milik syaitan. Serahkan seluruh kegelisahanmu kepada Allah dan saksikan sendiri keajaiban rezeki tak terduga yang akan menghampirimu. Intisari dari semua pembahasan ini adalah, jangan pernah mengandalkan diri sendiri, apalagi makhluk dalam urusan rezeki. Bergantunglah sepenuhnya kepada Allah, Zat yang Maha Kaya. Fokuslah pada kualitas iman dan amal soleh, bukan hanya kuantitas usaha fisik. Ketika iman kita lurus, Allah akan mempermudah jalan rezeki kita, bahkan menjadikannya mengalir dari arah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena sesungguhnya, pintu rezeki yang paling besar adalah hati yang bersih dan jiwa yang selalu bersujud dalam takwa. Mari kita jemput berkah itu bersama-sama. Saudaraku, semoga tausiah singkat ini menjadi pengingat yang menyentuh hati. Jika ada kebaikan dari pembicaraan ini, mohon bagikan kepada orang-orang terkasih yang sedang berjuang dengan masalah rezeki. Mari kita saling mendoakan. Tuliskan di kolom komentar doa terbaikmu agar Allah melancarkan rezeki kita semua dari arah yang tak terduga. Saya doakan semoga kita semua diberikan kelapangan rezeki yang berkah, dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.